Hai pemirsa, apa kabar? Saya Irfan Hakim, nih bareng istri. Lagi main-main sama anak-anak, sama ponakan-ponakan juga. Ini sambil main bareng dengan anggota keluarga yang lain alias kura-kura. Nah, ini sebetulnya kura-kura itu udah saya pelihara itu dari semenjak saya belum menikah. Dari mulai bujangan udah beberapa saya pelihara. Makin lama makin banyak nih kura-kuranya. Bahkan ada yang sempat kawin, bertelur. Pelihara ini kan mudah susah, jadi dia harus perlu cahaya matahari juga karena ini kan asalnya juga dari Afrika. Makannya juga sayur sehari 2 kali, pagi sama sore. Dan ini anak-anak juga ini kayak tadi Rakana tiba-tiba datang bawa ini ayah ini takut keinjak sama yang besar kata gitu. Jadi mereka udah peduli juga dengan binatang, jadi binatang juga punya perasaan. Ini juga ya, kita juga mengajarkan bagaimana cara meliharanya, bagaimana merawat mereka gitu. Kayak mereka dikasih makan, kita ikutan, anak-anak dilibatkan untuk ngasih makan ya bun ya. Kita ngasih makan kura-kura yuk. Bawa kura-kuranya ke sini buat kasih makan. Wah, ini lahap banget yang ini ya, makanya badannya besar ya. Tuh sambil disayang-sayang, kura-kuranya sayang. Kan sekarang kura-kuranya udah makan. Yang kecil. Sekarang giliran kita yuk yang makan yuk. Makan, siapa yang mau makan? Yuk, siapa mau makan? Yaudah pemirsa, kita mau makan dulu ya bun ya. Yuk, ayo adek. Irfan Hakim selalu punya cara tersendiri untuk membuat akhir pekan menjadi spesial. Seperti yang terekam kamera intens kemarin, Irfan Hakim pun sengaja mengundang keponakannya untuk menghabiskan akhir pekan di rumah mereka, sekaligus mengajarkan tentang tanggung jawab. Kali ini dalam merawat kura-kura kesayangan mereka, namun tetap dengan cara yang menyenangkan bagi anak-anak. Siapa mau es krim? Oh, ayah Mau es krim ya, aku ambil, kita makannya di luar ya. Aku bawa es krim. Hari ini waktunya World Selection. Sekarang makanya yang Choco Almond Fudge. Ada apa aja di dalamnya? Ada apa coba? Brownies. Ada browniesnya betul? Iya. Ada kacangnya betul, almond. Enak gak? Enak gak? Enak banget ya. Yuk kita makan, ayo kita serbu. Down like she supposed to be. She gets down low for me. Down like her temperature. Cause to me she's 0 degrees. She go over freeze. I got that girl from overseas. Now she's not missing me. Pemirsa, nih ternyata ngajarin anak-anak buat belajar bertanggung jawab dengan suasana lebih menyenangkan gini bisa lebih masuk lagi. Jadi mereka sadar nggak sadar mengerti apa yang kita ajarkan. Apalagi sambil bermain kayak gini. Itu lebih enak lagi. Itu kalau weekend kayak gini. Saatnya World Selection. Seru banget. Mau lagi dong? Kasih aku. Wah, rebutan. Ya pemirsa, makanya sediakan terus World Selection di rumah. Jadi kegiatan apapun di rumah bersama dan keluarga seperti weekend kali ini bisa lebih menyenangkan dan spesial. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan lagi weekend kita ya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Dan dari panggung X Factor Indonesia, tadi malam inilah kesedihan yang harus dirasakan para juri dan juga para finalis lainnya. Karena ternyata yang harus pulang adalah Yohana Febianti. Kontestan yang menderita sakit glukoma yang membuatnya tidak bisa melihat ini, akhirnya harus pulang setelah melewati proses bottom 2 dengan Isa Raja. Maka inilah keharuan yang terjadi saat Yohana akhirnya harus mengubur mimpinya untuk menjadi jawara X Factor Indonesia. There's nothing new. Let's back. You cried the whole night, and they say she's in the class 8. She got both feet on the ground, and she's burning it down. Aku sangat Yohana, maaf, kamu harus pulang.
Enggak, sebenarnya kalau bottom two itu kan penilaian masyarakat gitu. Ya kalau dari tim juri sih sebenarnya nggak ada yang salah dengan Isa gitu. Kalau menurut aku pribadi ya, dan discuss juga dengan Anggun segala macam. Ya sebenarnya nggak ada masalah dengan Isa. Cuman memang Isa di sini cukup punya karakter yang kuat, saya pikir gitu loh. Artinya secara image maupun stage perform sampai vokalnya gitu loh. Nah ini yang mungkin masyarakat belum merata untuk bisa terima. Tapi dengan apa yang sudah Isa jalani sampai detik ini, itu jelas terlihat memang progresnya semakin ada gitu loh. Tiap minggu itu pasti ada yang pulang gitu. Dari awal dari 13 kontestan aja semuanya itu memang bagus. Jadi ya kalau setiap minggu memang yang bagus itu berat, pasti kita ngelepasin yang bagus-bagus gitu. Tapi ya memang kalau harus waktunya pulang ya nggak apa-apa. Yang penting buat saya dan Rosa Girl adalah kita selalu berusaha memberikan yang terbaik ya, apapun itu juga. Tapi kalau makanya kami selalu meminta supportnya dari semuanya. Alhamdulillah bisa masuk 13 finalis X Factor. Kecewa sih, namanya manusia pasti ada kecewa, tapi aku bersyukur banget. Aku setiap perform aku selalu niatnya tuh lillahi ta'ala. Kalau misalnya aku harus pulang, berarti rezeki Allah sampai situ, berarti aku harus bersyukur. Kalau misalnya aku terus, berarti aku juga mensyukuri. Jadi aku terima lapang dada gitu. Sakit glukoma yang dideritanya setelah lulus SMA memang tidak lagi membuat Yohana bisa melihat. Namun karena semangat dan bakat yang dimilikinya, membuat Yohana tak pernah menyerah, bahkan ingin terus berprestasi layaknya orang biasa. Sayang sekali di babak gala show ketiga tadi malam, Yohana harus kalah dan kembali ke kampung halamannya. Lalu seperti apa kesedihan yang dirasakan Fatin dan Shena yang menjadi sahabat akrab Yohana selama masa karantina X Factor Indonesia? Ya soalnya kehilangan teman satu kategori, terus di panggung kita suka pacak-pacakan bareng, dia suka ngelawak gitu rame-ramean bareng. Sedih, tapi aku percaya banget Yohana ke depannya tuh bakal sukses. Soalnya aku percaya banget dia punya bakat yang bagus banget, suaranya powerful banget. Selalu melakukan ritual bertiga sebelum manggung, kita berdoa dan ada tosnya gitu. Dan ternyata berkurang satu yang ikutan tos, jadi kayak bete gitu. Tapi ngeliat sosok Yohana Tuh dia luar biasa banget sih, sangat luar biasa. Saya pernah bertemu dengan orang yang seperti dia gitu, tapi seperti biasa kayak kurang pede dan sebagainya. Tapi dia sebenarnya dia ini pelawak loh mas. Kalau dia ngelucu banget gitu. Jadi dia beda daripada yang lainnya kalau dengan yang seperti dia gini kayak gitu. Dia keren banget. Kalau aku tereliminasi sekarang bukan akhir segalanya. Ya tetap menjalankan kegiatan sehari-hari kuliah Sambil tetap nyanyi. Bagus semua, tapi aku nyanyi, aku sangat menikmati dan aku udah nggak beban, aku udah ikhlas gitu apapun hasilnya setiap perform gitu. I'm just a little bit caught in the middle. Meski tersingkir, Yohana yang terlihat tegar karena selalu didampingi ibunya mencoba untuk menyembunyikan rasa kecewanya. Tapi lebih dari rasa kecewa yang menghinggapinya, Yohana tetap bersyukur telah melewati proses yang tidak mudah, yaitu sampai ke 13 besar X Factor Indonesia. Slow it down, make it stop, or else my heart is. Semuanya percaya saya, terutama Allah, mama, papa, kakak, keluarga, teman-temanku, sahabat-sahabatku yang di Malang, terus teman-teman kampus juga yang datang ke sini jauh-jauh dari Malang. Bukan semuanya, kru RCTI, Fremantle, teman-teman juga semuanya pokoknya yang make upin aku, Mbak Ningrum yang ngajarin koreo aku gitu, Om Indra Ajis, Tante Rosa, semuanya. Ya dari mulai awal semua penyanyinya bagus-bagus semua. Ya karena saya juga merasa kadang pasti anak saya pulang lebih dulu, mulai dari pertama kali itu. Makanya saya tekani ke Yohana, apapun hasilnya tiap hari Jumat kamu harus tegar, kamu terima hasilnya.
Kenapa tante? Udah nemenin aku capek-capek. Pokoknya makasih banget buat mama. The show, the sun is hot in the sky, just like a giant spotlight. The people fall. Semuanya memang berkat dukungan orang-orang tercinta, selain karena anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap semangat Yohana, sukses sudah menantimu. Dan kemarin juga berita duka datang dari penyanyi Mulan Jamila yang kehilangan ibunda tercinta untuk selamanya. Seperti apa kisahnya? Simak setelah jeda berikut, hanya di Intens. Ketika kesedihan mewarnai pulangnya Yohana dari ajang X Factor Indonesia, kabar duka justru datang dari Mulan Jamila. Kemarin, pasca sang ibunda tercinta dirawat di rumah sakit selama 2 hari, sang ibu akhirnya berpulang ke rahmatullah. Lantas, seperti apakah kesedihan Mulan sebagai anak yang paling dekat dengan sang ibu tercinta?